saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam katekese kita. Dalam katekese yang pertama, kita telah melihat apa arti panggilan, sasaran, dan yang berperan dalam panggilan. Kita juga telah melihat bagaimana perjanjian lama menekankan tentang peran orang tua dalam panggilan anak. Kini kita akan mencoba melihat peran orang tua dalam panggilan anak menurut kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga memberikan penekanan pada peranan penting orang tua dalam panggilan anak. Ada beberapa kisah atau kutipan yang berbicara tentang ini. Peran Zakaria dan Elisabet dalam panggilan Yohanes Pembaptis. Elisabet dan Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis, sangat berperan penting dalam mengarahkan panggilan Yohanes. Yohanes sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Malaikat Gabriel telah memberitahukan ini kepada Zakaria sejak dini. Maksudnya adalah agar Zakaria dan tentu bersama dengan Elisabet mengarahkan panggilan Yohanes seturut kehendak Tuhan. Yohanes pada akhirnya menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini tentu karena peran Zakaria dan Elisabet orang tuanya. Peran Maria dan Yusuf dalam panggilan Yesus. Injil Matius dan Lukas menggambarkan peranan Maria dan Yusuf terhadap perkembangan diri Yesus. Matius mencatat bahwa Yusuf sebagai ayah pelindung Yesus membawa keluarga kecilnya tinggal di Nazaret. Yusuf mendidik Yesus dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, mengajarinya bertukar, dan juga mendidik tradisi-tradisi keagamaan. Hasil didikan Maria dan Yusuf disimpulkan penginjil dengan kalimat, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus memberikan perhatian pada pendidikan dan perkembangan iman anak. Tak bisa disangkal bahwa pendidikan iman yang diperoleh anak-anak sangat menentukan panggilan anak. Yesus sendiri cukup memberi perhatian khusus kepada anak-anak. Ia memarahi para murid yang melarang anak-anak mendekatinya dan kemudian memeluk anak-anak itu. Yesus juga menjadikan kesederhanaan dan ketulusan anak-anak sebagai gambaran ideal orang yang empunya kerajaan Allah. Dengan itu kiranya Yesus mau mengajarkan bahwa seorang anak harus didekatkan kepada Yesus. Kedekatan anak pada Yesus inilah nantinya yang menumbuhkan dan mengarahkan panggilan anak. Agar anak dekat dengan Tuhan, maka orang tua harus membawanya kepada Tuhan. Paulus juga menekankan tentang pentingnya perhatian dan pendidikan anak. Rasul Paulus dalam surat-suratnya juga mengajak para orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Persatuan suami istri harus terarah pada kelahiran anak. Selanjutnya, perhatian orang tua kepada anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan. Cinta kasih suami istri akan tampak kurang lengkap tanpa perhatian kepada anak-anak. Seorang ayah harus mendidik anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 4b. Apa yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak? Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius bab 3 ayat 15 menuliskan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apa yang hendak ditegaskan lewat kutipan ini? Orang tua harus mengenal kitab suci terlebih dahulu agar mereka juga dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Orang tua Timotius kiranya telah melaksanakan ini. Paulus mengatakan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Dari mana Timotius mengenalnya? Dari orang tua yang telah mengajarkan kepadanya. Kitab suci itulah menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dalam perjalanan hidup, kiranya kitab suci itu tetap menjadi penuntun hidup. Dan hal ini harus ditekankan kepada anak-anak. Dari catatan-catatan yang ada dalam kitab suci Perjanjian Baru, dapat disimpulkan bahwa pendidikan iman dalam keluarga yang diwujudkan oleh orang tua kepada anak sangatlah penting. Agar orang tua mampu mewujudkan pendidikan iman yang akan melahirkan panggilan, maka orang tua harus terlebih dahulu belajar tentang imannya sebelum mengajarkannya. Dewasa ini ada banyak anak-anak yang menganggap rumah hanya tempat makan dan tidur. Kedua orang tua sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Jika berkomunikasi tentang hal-hal yang sehari-hari saja sudah kurang, apalagi pembicaraan tentang Tuhan dan iman Katolik. Kurangnya perhatian dari orang tua mengakibatkan anak-anak mencari kesenangannya sendiri, asik dengan dunia mereka sendiri, dan mencari pemenuhan kebutuhan mereka untuk diperhatikan dan dikasihi dengan cara mereka sendiri. Sebagian mungkin mendapatkannya dari permainan game di komputer, internet, FB, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak anak berkembang menjadi pribadi yang cenderung individualis, mengutamakan kesenangan sendiri, dan kehidupan hura-hura yang serba instan. Soal iman, bagi mereka sepertinya hanya prioritas kedua atau bahkan tidak menjadi prioritas sama sekali. Soal Tuhan mungkin kurang menarik perhatian mereka. Soal panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati mungkin menjadi bahan tertawaan saja. Karena itu kami mengusulkan beberapa hal berikut ini untuk diperhatikan, yakni pertama, mengupayakan selalu ada doa bersama dan pembacaan kitab suci dalam keluarga. Kedua, orang tua mengupayakan suasana damai dan kasih di dalam keluarga. Ketiga, orang tua memberikan waktu berwawan hati dengan anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan dan iman. Keempat, orang tua mendorong anak-anaknya mempersembahkan talentanya untuk gereja dengan menyuruh mereka aktif dalam kegiatan gerejani. Kelima, orang tua mendampingi anak-anak untuk menemukan panggilan hidupnya. Seorang yang dipanggil tentu memerlukan waktu yang cukup lama dan intens untuk memahami dan mengerti panggilan Tuhan. Semuanya mengikuti proses bertahap lalu sampai pada pengambilan keputusan untuk menjawab panggilan ya pada panggilan tersebut. Namun harus disadari bahwa panggilan itu kiranya bermula di dalam keluarga dan orang tua adalah sosok penting yang memulai panggilan tersebut. Jadi dari katekese yang telah kita dengar jelas bagi kita bahwa orang tua punya peran penting sekali dalam menumbuhkan panggilan anak-anak. Demikian katekese kita yang kedua ini. Semoga kiranya panggilan dalam keluarga dengan mendengarkan katekese ini semakin bertumbuh